الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن كان على هديه اقتفى أما بعد عباد الله hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya al-hazn, kesedihan pada diri seorang hamba adalah sesuatu yang tidak akan mendatangkan kebaikan pada dirinya. Di dalam Quranul Karim maupun di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang namanya kesedihan selalu tersebutkan imma dalam keadaan itu dilarang atau itu dalam keadaan ternafikan, menunjukkan semua itu tidak ada baiknya. Dalam Quran terkadang itu dalam keadaan dilarang, seperti firman Allah, wala tahinu wala tahzanu, dan jangan kalian menghinakan diri, jangan pula kalian bersedih. Atau kemudian Allah menafikan kesedihan itu dari orang-orang yang ia ridhoi, sebagaimana Allah firmankan, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Penduduk surga itu tidak ada rasa takut kepada mereka, tidak ada pula mereka itu bersedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung diri kepada Allah dari beberapa perkara kejelekan, salah satunya adalah kesedihan. Di dalam hadis beliau berkata, meminta perlindungan kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazn. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari gundah gulana dan dari kesedihan. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, rahasia di balik ini bahwa kesedihan tidak ada kemaslahatannya pada kolbu seorang hamba. Bahkan itu merupakan sesuatu yang paling disenangi syaitan untuk seorang muslim. Bagaimana dia bersedih, karena dengan kesedihannya seorang muslim terputus dari perjalanannya menuju ridha Allah, perjalanannya untuk kebaikan akhiratnya terhenti atau bahkan terputus karena kesedihannya. Maka kesedihan, kata Imam Ibnul Qayyim, hanya melemahkan kolbu, melemahkan azimah, melemahkan tekad untuk kebaikan, memadorotkan kehendak dan iradah kebaikan pada seorang mukmin. Dengan demikian, syaitan sangatlah senang untuk membuat sedih seorang mukmin. Oleh sebab itu, ketika Allah melarang najwa, ketika seorang berbicara dengan satu orang tanpa minta izin dan tidak melibatkan orang yang lain, Allah katakan innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu. Najwa yang semacam itu, kamu berbicara dengan satu orang tanpa melibatkan orang yang lain, tanpa meminta izin darinya, itu dari godaan syaitan untuk membuat sedih orang yang beriman
maka keinginan tertinggi yang diharapkan oleh syaitan bagaimana si mukmin itu bersedih. Mimpi buruk pun adalah dari godaan syaitan agar seorang mukmin itu bersedih dan ketakutan jiwanya. Oleh sebab itu, ibadallah, hadiri jamaah sekalian rahimakumullah, bergembiralah selalu dengan kenikmatan dan janji kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kepadamu. Percayalah selalu, yakinlah selalu dengan apa yang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dengan penuh bertawakal hanya kepadanya. Pasti keridhaan dan kebahagiaan akan Allah berikan kepadamu. Nasihat Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, maka jangan sekali-kali engkau merusak kebahagiaanmu dengan kesedihan dan gundah gulana. Jangan engkau rusak kebahagiaanmu dengan kesedihan dan kegalauan. Jangan engkau rusak akalmu dengan bertasya'um, dengan merasa sial dengan sesuatu bahkan yang fiktif. Jangan engkau rusak keberhasilanmu dengan hurur, kamu tertipu pada dirimu sendiri, kamu tertipu dengan kemampuan yang ada pada dirimu. Jangan engkau merusak harimu dengan terus-menerus mengingat masa lalu atau kemarin yang engkau telah lewati. Jangan engkau merusak semua itu, karena jika engkau perhatikan setiap kondisi yang engkau dapati, pastilah Allah berikan padamu segala sesuatu tanpa engkau meminta. Banyak perkara, banyak kenikmatan Allah berikan kepadamu tanpa engkau memohon kepadanya. Maka yakini bahwa kalau ada sesuatu yang ditahan oleh Allah, tidak diberikan kepadamu hajat sesuatu yang ada di dunia ini, yakini itu karena kemaslahatanmu, itu untuk kebaikanmu, dan Allah Maha tahu segala yang bermanfaat untuk hambanya. Beberapa para ulama salaf menyebutkan, kalau aku berdoa kepada Allah dan itu dikabulkan, diberikan hajat itu kepadaku, aku senang dan aku bahagia sekali. Tetapi jika aku memohon kepada Allah sesuatu hajat kepentingan dunia ini dan itu tidak ia kabulkan untukku, tidak diberikan, aku pun senang, bahagia, bahkan 10 kali. Mereka katakan, karena yang pertama itu berarti pilihanku, aku yang meminta dan aku berharap mendapati itu dan diberikan, hanya sekali kebahagiaanku. Tetapi ketika itu tidak diberikan oleh Allah, mereka senang 10 kali, karena itu berarti pilihan Allah. Yang Allah pilihkan adalah yang terbaik bagi hambanya. Yang jelas tidak ada arti kesedihan bagi seorang muslim. Jadilah seorang yang kolbumu selalu lapang dengan ridho terhadap apa yang Allah berikan padamu. Kolbu yang selalu lapang dengan qanaah yang Allah bagikan untukmu. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Berbuat baiklah semampu yang bisa kita lakukan. Jangan ada yang diremehkan. Kebaikan sekecil apapun yang bisa kita perbuat. Mungkin kamu dalam keadaan tertidur, namun pintu-pintu langit diketuk dengan banyaknya orang yang berdoa untuk kebaikanmu. Mungkin orang miskin, orang fakir yang pernah engkau bantu berdoa untukmu. Atau mungkin orang yang pernah bersedih dan engkau gembirakan, engkau melapangkan hatinya dengan ayat atau hadis yang engkau ajarkan kepadanya. Atau seseorang yang pernah engkau senyum di wajahnya membuat dia senang. Atau kebaikan-kebaikan yang lain. Sekian banyak pintu kebaikan telah engkau buka. Mereka akan berdoa untukmu. Bahkan dalam keadaan engkau tertidur pun kebaikan itu akan datang kepadamu. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, ingatlah, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kemampuan untuk memikulnya. Segala sesuatu yang menimpa diri kita, pastilah Allah Maha tahu itu dalam kekuatan kita. Tidak akan manusia menghadapi sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya sementara itu di luar kemampuan dan kapasitasnya. Oleh sebab itu Allah sebutkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan Allah bebani seorang jiwa kecuali sebatas kemampuannya. Maka yakini dan percayalah selalu bahwa Allah hanya berikan kepada hambanya yang terbaik. Terkadang itu diketahui oleh si hamba, terkadang pula itu tidak diketahui oleh mereka. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Mungkin kamu senang sesuatu padahal itu jelek buat kalian. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin kalian tidak senangi sesuatu padahal itulah yang terbaik buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Maha tahu segalanya yang tidak kalian ketahui. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Aqimis shalah.